Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk kali ini insyaallah kita mencoba sedikit menjelaskan tentang perihal azan, bacaan, lafaz yang sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid berkenaan dengan hurufnya, dengan panjang pendeknya, dan hal-hal yang berkaitan dengan tahsin pada lafaz azan. Karena azan adalah ibadah yang agung, sudah selayaknya kita melafadzkan dengan baik dan benar. Bacaan azan memiliki huruf-huruf yang harus diucapkan sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Kita mulai dari pertama, yakni pada lafzul jalalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, perhatikan di sini ada alif atau yang dinamakan dengan hamzah wasal. Hamzah wasal ini dia dibaca fathah. Dia dibaca fathah seperti ini, ya, dibaca fathah. Ya, kita baca dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sini fathah. Ya, ini dibaca fathah. Jangan dibaca Ada yang baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Bukan ya, tapi fathah. Fathah di sini. Ya. Ini poin pertama. Kemudian yang kedua, antara alif dengan lam tasydid, lam tasydid ini jangan diberi jarak. Bacaannya jangan diberi jarak. Ya, kita tandain. Ya, jangan diberi jarak. Bagaimana memberi jaraknya? Ini bacaan yang keliru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ya. Jadi kalau seperti itu bacaannya, otomatis dia menjadi mad lazim kilmi musaqqal. Mad lazim kilmi musaqqal. Allahu. Ya. Ini bacaan yang sangat salah, ya. Keliru berat. Artinya atau maknanya nanti akan berubah. Ya, mengapa? Ketika kita baca Allahu, sama halnya kita membaca Allahu. Allah, ya. Allah itu hamzah pertamanya berarti istifham, pertanyaan. Apakah Allah? Apakah Allah? Berarti kalau kita baca Allahu Akbar, itu secara makna, apakah Allah Maha Besar? Allahu Akbar, maknanya, apakah Allah Maha Besar? Berarti sangat keliru, ya, rusak maknanya. Ketika kita beri jarak antara alif, ya, antara a ini dengan lam tasydid. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya, huruf H, ya, huruf H. Ini huruf H. Perhatikan huruf H, ya, huruf H seperti ini. Beda dengan huruf H seperti ini. Ya. Kalau huruf H seperti ini, makhrajnya ada di pangkal tenggorokan. Sementara H seperti ini, makhrajnya ada di
tengah tenggorokan sebagaimana yang telah kita sebutkan ya. Jadi jangan dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar pakai hu. Jangan ya. Jadi ada perbedaan antara ha dan ha. Baik. Kemudian pada hamzah. Hamzah ini akbar ya. Perhatikan hamzah. Jangan dibaca ain. Karena ada yang membaca ain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi pakai ain. Keliru. Yang benar adalah pakai hamzah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Berikutnya lagi, sukun pada huruf kaf. Sukun pada huruf kaf. Kita ketahui bahwa huruf kaf itu memiliki sifat, salah satu sifat dari huruf kaf itu ialah hamas. Ya, hamas. Berarti diberi celah untuk keluarnya udara. Sama dengan huruf ta. Huruf kaf memiliki sifat yang sama dengan huruf ta. Bagaimana sifatnya? Hamas, syiddah, istifal, infita. Hamas, syiddah, istifal, dan infita. Jadi, syiddah, yang pertama kita sebutkan syiddah dulu sebelum hamas. Syiddah itu makhrajnya menempel. Ya, menempel. Huruf kaf itu ketika kita baca, pangkal lidah itu menempel kuat dengan langit-langit. Nah, ketika sudah ditempelkan, kita beri celah sedikit supaya udara dari bawah bisa keluar. Supaya udara dari dalam itu bisa keluar. Jadi, ak tempelkan dulu, ak baru lepaskan, ya. Jadi ak. Ya, jadi seperti itu. Jangan dihilangkan hamasnya. Jangan dihilangkan hamasnya. Bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada hamas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Harusnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ak. Ya. Atau malah diberi qalqalah. Ya, jangan diberi qalqalah. Ada yang membaca qalqalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kebar. Ya. Keliru, ya kan? Jadi huruf kaf itu tidak memiliki sifat qalqalah. Jangan diberi pantulan. Jangan diberi pantulan. Berikutnya pada huruf ba. Huruf ba ini pendek, ya, huruf ba ini pendek. Huruf ba ini pendek. Jangan dipanjangkan. Banyak sekali muadzin yang memanjangkan bar ini. Bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang yang pertama dipendekkan sama dia, tapi giliran yang ujung ini, yang terakhir ini dipanjangkan sepanjang-panjangnya. Itu keliru, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Ya, tidak boleh ya. Ya, tidak sesuai dengan tajwid. Jadi kita sampaikan bahwasanya secara asal bacaan huruf Arab itu pendek. Kapan dipanjangkan?
Dipanjangkan itu kalau memang ada penyebab pemanjangannya. Kalau memang ada sebab untuk dibaca panjang, baru dipanjangkan. Kalau tidak, ya tidak boleh dipanjangkan. Begitu. Ya. Jadi jangan baca akbar. Ya. Berikutnya pada ru. Pada ru. Ini juga sangat sering salah baca. Ru. Ru, ya. Akbaru ini dibaca ru, dibaca dhamma manakala ini disambung. Dan memang sebaiknya disambung ya. Beda halnya kalau dibaca waqaf sampai sini. Sepenggal ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kalau di waqaf di sini, ya waqaf nggak apa-apa ya. Waqaf nggak apa-apa, tapi disesuaikan atau harus sesuai dengan kaidahnya. Tidak boleh waqaf tapi cepat sekali lanjutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak boleh. Allahu Akbar, tidak boleh. Ya. Kalau mau sambung, maka huruf ra-nya harus didomah. Harus didomah. Domahnya ini langsung ke lam. Lam tasydid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbaru. Ru, ya. Ru. Jangan disukun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan disukun seperti itu. Ya. Jangan pula dibaca rah. Ini sangat sering pula terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ra. Dari mana rahnya, ya kan? Dari mana rahnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan ra. Ini ru. Ya. Dari sisi nahwu saja, Allahu ini mubtada. Mubtada itu marfu. Tanda rofanya dengan dhamma karena dia isim mufrad. Sementara akbaru ini khobar. Khobar itu juga harus marfu. Tanda rofanya dalam hal ini akbar adalah dhamma karena dia juga isim mufrad. Karena dia juga isim mufrad. Lafzul jalalah dalam hal ini dhamma, kemudian akbar dalam hal ini adalah dhammah juga. Kalau disambung jadi rullah, bukan rallah. Bukan rallah. Dan ini sangat-sangat sering kita dengar. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Jadi jangan sampai keliru. Ya. Berikutnya lafzul jalalah sini, lafzul jalalah. Ya. Sama dengan yang pertama kalau waqaf. Kalau dibaca waqaf di sini maka lafaznya sama persis dengan yang pertama kita jelaskan tadi, ya. Sementara kalau disambung, maka cara bacanya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Kalau disambung ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ra yang di tengah ini akbar pertama, doma ya, berarti ra-nya tebal. Demikian pula ra-nya yang terakhir ini otomatis kita baca sukun, ya juga bacanya tebal karena sebelumnya ada fathah. Akbar, akbar, bukan akbar, tapi akbar, ya. Dia tafkhim. Baik. Kemudian selanjutnya lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Ya.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang pertama, asyhadu. Asyhadu. Ini berkaitan dengan huruf shin. Ya, huruf shin ini kita bedakan antara huruf shin dengan huruf sin. Dengan huruf sin. Ya, beda. Makhrajnya beda, sifatnya juga berbeda. Shin memiliki sifat atau ya, sifat yang khusus, yakni tafashi. Tafashi dibaca kalau bahasa kita ya mungkin SY, ya. Dilatinkan menjadi SY, ya. Asyhadu. Sehingga jangan dibaca ashadu. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan, ya. Bacaan salah. Yang benar shin, tafashi, tengah lidah dengan langit-langit. Sementara sin, kalau sin itu ujung lidah dengan gigi seri bawah. Beda ya makhrajnya, sangat jauh. Selanjutnya huruf H. Huruf H, lagi huruf H itu pangkal tenggorokan. Huruf H itu pangkal tenggorokan, Bu. Jangan huruf H. Jangan dibaca huruf H. Ashha. Salah, ya. Bukan ashha, tapi ashha. Ha. Baik. Yang berikutnya Allah. Berikutnya Allah. Ini, ya. Jangan dibaca seperti lafzul jalalah. Asyhadu Allah ilaha illallah. Salah, ya, kesalahan besar. Asyhadu Allah ilaha illallah. Ya, salah besar ya. Jadi bukan lafzul jalalah, tapi nun sukun bertemu lam. Ini kaitannya dengan idgham. Nun sukun bertemu lam itu hukumnya idgham kamil bila gunnah. Idgham kamil bila gunnah. Bagaimana cara membacanya? Nun sukun ini melebur menjadi lam. Nun sukun ini melebur menjadi lam. Jangan dipanjangkan ya. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Jadi jangan dibaca asyhadu Allah ilaha illallah. Jangan ya. Ini bukan lafzul jalalah, tapi nun sukun bertemu lam. Ya. Artinya beda, cara bacanya juga jauh. Jadi tidak ada kemiripannya. Kemudian pula jangan dibaca tanpa idgham. Jangan dibaca tanpa idgham. Seperti asyhadu ala. Harusnya idgham, namun dia baca langsung lompat dari hamzah langsung ke lam, ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Maka ini kesalahan ya. Ini juga termasuk kesalahan. Jadi menghilangkan nun dan juga menghilangkan sifat idghamnya. Baik.
Berikutnya, untuk kita ketahui, lam bertemu fathah, kemudian ada alif. Ini alifnya setelah lam tentunya. Walaupun seperti ini, pangkalnya seperti ini ya, pangkalnya seperti ini. Seakan-akan alif yang duluan, tapi sebetulnya lam yang duluan, karena lamnya di atas. Jadi lam dulu baru alif. Ya. Berarti lam fathah bertemu alif mati. Jadilah mat tabi'i. Jadilah mat tabi'i. Ya. Mat tabi'i ini. Berarti mat tabi'i berapa harokat? 2 harokat. 2 harokat. Ditambah setelahnya ada hamzah. Ditambah setelahnya ada hamzah. Jadi mat tabi'i bertemu hamzah. Ya. Mat tabi'i bertemu hamzah dalam kata yang berbeda. Dalam kata yang berbeda. Lah ini satu kata, ilaha ini kata yang lain. Jadi mat tabi'i bertemu dengan hamzah pada kata yang berbeda, maka menjadi mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil, ya, boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 2 harokat. Kalau dibaca 2 harokat, dia seperti mad tabi'i biasa. Bagaimana? Jadi 2 harokat saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi 2 harokat saja. Ini kalau mau dibaca 2 harokat, tidak mengapa. Tapi kalau mau dibaca panjang, maka bacanya 4 harokat. Dibaca 4 harokat. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, itu bedanya ya. Ya. Asyhadu an la i. Di sini la i. Ya. Boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat. Seterusnya, ilaha. Ilaha. Diperhatikan di atas lam ada alif. Di atas lam ada alif. Berarti lam bertemu fathah, ya. Lam fathah bertemu alif sukun. Sama ini. Sama dengan ini, ya. Lam fathah bertemu alif sukun. Cuman ini diwakili dengan garis atas saja. Ya, pada hakikatnya sama. Berarti hukumnya juga sama, mat tabi'i. Ilaha. Ilaha. Ya. Selanjutnya, ini tadi belum kita tandain dulu. Ya. Berikutnya illah. Illah ini ada tasdidnya pada lam. Tasdidnya pada lam. Jadi betul-betul diberi tasdid. Illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan dibaca tanpa tasdid. Jangan dibaca tanpa tasdid. Bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Ha ilallah tidak boleh, ya. Ilallah tidak boleh. Nanti maknanya berbeda. Maknanya rusak. Ilallah harusnya illallah, pengecualian, ya. Pengecualian. Tidak ada sembahan yang benar, tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali ini illah ini penafian, ya, harfun nafi, pengecualian. Jadi pakai tasdid, ya. Kemudian lafzul jalalah sama dengan yang pertama tadi, ya, sama dengan pertama tadi. Sekarang kita lanjutkan ke
lafaz berikutnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu lagi, ini huruf shin yang memiliki sifat tafasyi. Huruf shin memiliki sifat tafasyi. Makhrajnya tengah lidah dengan langit-langit. Jadi bedakan dengan huruf sin, ya, bedakan dengan huruf sin. Lagi-lagi ha. Huruf ha jangan sama dengan ha. Apalagi ini sin, ini dibaca ha. Ya, dua salahnya. Ashadu alla ashadu. Ini dua salah. Seharusnya ini shin, ini ha. Bukan ini sin, bukan pula ini ha. Ya. Asyhadu. Kemudian huruf dal ini tidak dipanjangkan. Tidak dipanjangkan seperti asyhadu alla. Ya, tidak boleh dipanjangkan. Ya. Selanjutnya anna jangan terburu-buru menyebutkannya dengan mengabaikan sifat gunnah. Dengan mengabaikan sifat gunnah. Gunnahnya dua harokat. Karena dia idgham, ya. Idgham naqis bi gunnah. Anna itu sama dengan nun sukun bertemu nun. Jadi aslinya ini nun ada dua. Yang pertama di sukun, yang kedua di fathah. Jadi terjadi hukum idgham naqis bi gunnah. Panjang berapa harokat? Panjang dua harokat. Jangan terburu-buru memindahkan bacaan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, yang tergesa-gesa seperti apa? Seperti ini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tergesa-gesa. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tergesa-gesa, ya. Ya, baik. Selanjutnya huruf H. Huruf H ini sangat rentan terbaca huruf H. Sangat rentan terbaca huruf H seperti ini. Ya. Padahal beda. Muhammadan. Ini kita baca sempurna dulu tanpa disambungkan, ya. Muhammadan dulu. Jadi H. Bukan Muhammadan. Seperti asyhadu anna Muhammadan, ini sangat sering kita dengar, ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi perhatikan huruf H makhrajnya di tengah tenggorokan. Adapun huruf H makhrajnya ada di pangkal tenggorokan. Ya. Berikutnya huruf mim. Sama halnya dengan huruf nun, sama-sama memiliki yakni sifat idgham, ya. Sama-sama memiliki sifat idgham. Hanya saja kalau nun sukun bertemu nun ini dinamakan dengan idgham naqis bi gunnah. Adapun mim sukun bertemu mim dinamakan dengan idgham mimi. Dinamakan dengan idgham mimi atau idgham mutamatsilain juga bisa karena mim bertemu mim. Ya. Berapa harokat? Dua harokat. Sama dengan idgham naqis bi gunnah. Ya. Jadi dua harokat. Mim sukun bertemu mim, dua harokat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya
Selanjutnya Muhammadan. Muhammadan, ini Muhammadan. Jadi tanwin bertemu dengan ra. Tanwin bertemu dengan ra berarti idgham kamil bila gunnah. Idgham kamil bila gunnah. Jadi idgham kamil bila gunnah itu ada dua. Bila mana nun sukun atau tanwin bertemu lam, atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan ra. Ya. Jadi langsung ini lompat seakan-akan ya. Langsung dari dal ini langsung ke ra. Ra-nya seolah-olah jadi tasydid. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi ini poin yang dimaksud. Di sini ada dua hal yang bertentangan. Ada dua hal yang bertentangan. Yang pertama, ada yang membaca tanpa idgham, seperti Muhammadar Rasulullah, Muhammadar Rasulullah, Muhammada. Dia baca Muhammada, ya. Tidak diidghamkan Muhammadar, ya. Jadi Muhammadar Rasulullah, ini kesalahan. Tapi ada lawannya, yakni ada yang membaca huruf ra ini terlalu banyak getaran atau terlalu ra, bahkan terlalu lama, ya. Bahkan terlalu lama. Seperti apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasul, kebanyakan, ya. Yang seperti ini ra-nya terlalu banyak getaran. Ingat kemarin huruf ra walaupun dia memiliki sifat takrir, berulang, ya, ada getarannya, namun getaran itu cukup sekali saja. Jadi lidah itu memantul bergetar ke atas itu cuma satu getaran ra, ya. Ra. Jadi ketika diidghamkan tetap tidak banyak, dia sewajarnya saja. Muhammadar Rasulullah. Jadi bukan Muhammadar Rasulullah. Tidak, ya. Tidak seperti itu. Ya, berarti ada dua. Ada yang membaca Muhammadanya ditinggikan, ya, jadi mad tabi'i. Ada pula yang membaca dengan terlalu banyak getarannya, seakan-akan ra-nya itu ada 10, ya. Seakan-akan ra-nya itu ada 10. Enggak boleh, ya. Jadi secukupnya saja. Selanjutnya rasul dhammah bertemu waw. Dhammah bertemu waw dalam hal ini adalah mad tabi'i. Ini mad tabi'i. Dhammah bertemu waw sukun, ya. Ini mad tabi'i. Jadi panjangnya dua harokat saja, tidak boleh lebih, ya. Muhammadar Rasulullah. Jangan dipanjangkan mengikuti irama, ya. Muhammadar Rasulullah. Gak boleh, ya. Tidak boleh. Su-nya kepanjangan jadi mad wajib sampai 5 atau 6 harokat. Tidak boleh. Ya, jadi cukup 2 harokat saja, ya, 2 harokat saja. Namun di samping itu ada pula yang membaca dengan pendek. Ada pula yang membaca dengan pendek tanpa menganggap ini sebagai mad tabi'i. Seperti apa? Muhammadar Rasulullah. Rasulullah dibaca pendek.
Ini pun keliru, ya. Adapun lafzul jalalah maka telah disebutkan pada penjelasan yang lalu. Ya. Selanjutnya, pada lafaz hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ya, kita baca. Hayya 'alas shalah. Ya. Hayya 'alas shalah. Ya, kita paskan dengan telunjuknya. Hayya 'alas shalah. Ya. Di mana yang perlu diperhatikan? Yakni yang pertama huruf H. Huruf H ini. H. Lagi-lagi jangan sampai tertukar dengan huruf H. Jangan sampai tertukar dengan huruf H. Atau bukan tertukar bahasanya. Terbaca, ya. Dibaca huruf H. Jangan. Ya. H. H. Bukan H. Bukan H. Hayya 'alas shalah. Ya. Lanjut ke huruf berikutnya, yaitu huruf ya. Huruf ya. Untuk diperhatikan bersama bahwa huruf ya tasydid maupun waw tasydid, kalau ada ya, di bacaan lain tentunya, waw tasydid itu kalau mengikuti tajwid sebaiknya diberi nabar, diberi hentakan. Seperti hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ya, tentunya jangan terlalu tajam hentakannya. Ya, sedikit saja, yang penting ada bedanya dengan mad. Ya. Kalau tidak diberi hentakan, diberi nabar, nanti jadi seperti mad. Hai, hai, panjang ya kan? Jadi panjang malah. Hai. Ya. Dan ini sering juga. Ini sering dibaca. Ya, sering kita dengar ya. Sering kita dengar. Yakni ketika huruf iya-nya ini dipanjangkan sekali oleh muadzin. Seperti hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Maka itu terlalu panjang, memaksakan. Ya. Mungkin karena menyesuaikan iramanya, akhirnya bacaan tajwidnya jadi korban. Bacaan tajwidnya jadi korban. Cukup seperlunya, sesuai dengan haknya, masing-masing. Ya. Hayya 'alas shalah. Ya, jangan sampai dipanjangkan. Hayya 'alas shalah. Kepanjangan. Ya, terlalu panjang. Apa hajatnya, ya kan? Apa hajatnya? Tidak ada hajatnya kecuali hanya sekedar irama-irama saja. Selanjutnya, iya fathah ini bertemu dengan ain ya. Setelah ya ini, hayya, ada ain. Artinya huruf ain ini juga harus dibaca. Hayya 'alas, hayya 'ala, hayya 'ala. Jadi bacaannya seperti itu. Ya. Mengapa kita tekankan di sini? Karena tidak sedikit kita mendengar ada yang membaca setelah ya ini langsung ke lam, langsung ke lam. Hayyalah, hayyalah. Jadi bacaannya hayyalas shalah, hayya,
hayyalas, las, hayyalas. Ainnya mana? Hilang, ya. Ainnya hilang. Jadi perhatikan, tidak boleh meluncur dari ya, meluncur ke lam, ya. Tapi harus dibaca ala dulu yang dibaca, ya. Jangan melompati ala. Jangan melompati ainnya, ya. Jadi hayya 'alas shalah. Baik. Atau sebelumnya, sebelum kita membaca ala tadi, ya ini ada yang terlewat. Terkadang ada yang membaca iya ini dengan panjang. Membaca iya ini dengan panjang, ya. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ya, apa perlunya? Ya tidak ada perlunya. Jadi nggak boleh dipanjangkan. Iya ini tidak ada tanda panjangnya, maka tidak boleh dipanjangkan. Lanjut ke huruf shad. Huruf shad ini rentan terbaca huruf sin. Ya. Perhatikan huruf shad harusnya memiliki sifat isti'la dan itbaq. Memiliki sifat isti'la dan itbaq. Jadi tebal dia. Ya. Jadi bacanya as-salah. As-salah, bukan as-salah. Lanjut. Lam, alif tidak ada masalah, jarang kita temui kesalahan. Yang banyak salahnya adalah huruf ta marbutah, huruf ta marbutah. Ya, huruf ta marbutah. Ini, ya. Terkadang dibaca huruf ha seperti ini. Ta marbutah ketika diwaqaf seperti ini jadinya ha. Jadi ha muhmalah. Jadi as-salah. Jangan dibaca ha. As-salah. Salah. Ya, salah. Jadi perhatikan. Hayya 'alas salah. Yang salah bagaimana? Hayya 'alas salah. Itu salah. Ya. Jadi ta marbutah ketika diwaqaf bukan dibaca ha, tapi dibaca ha. Ha. Seperti itu. Bacaan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'ala telah kita lewati, ya kan? Hayya 'alal falah telah kita lewati, sudah selesai. Ha-nya tidak boleh ha, ya-nya sebaiknya dinabel, dan jangan dipanjangkan hayya. Ya. Kemudian alanya harus dibaca, jangan hayyala, ya. Jangan dibaca hayyala, tapi hayya 'ala. Kemudian al-falah. Al-falah. Ini yang sering kita jumpai adalah kesalahan pada bacaan huruf H. Lagi-lagi, huruf H dan huruf H itu sering tertukar. Kalau kita tidak terbiasa membaca, tidak tahu hukum tajwidnya, atau tidak mengetahui maknanya, atau belum pernah belajar bahasa Arab, itu sangat rentan kesalahan. Jadi perhatikan, huruf H, al-falah. Al-falah pakai huruf H. Ya. Hayya 'alal falah. Iya. Jangan hayya 'alal falah. Bukan H, tapi H.
Baik, adapun bacaan Allahu Akbar, ya, maka sama dengan yang pertama tadi. Allahu Akbar. Ya, diperhatikan jangan sampai keliru alifnya, lamnya, huruf ha-nya, kemudian kafnya, ya harus diberi hamas, jangan dipantulkan, ba-nya jangan dipanjangkan, kemudian kalau disambung ini, jangan ini dibaca ra, jangan dibaca ra, ya Allahu Akbar Allah, jangan pula diputus tapi tidak jelas putusnya. Kalau putus, putus, berhenti, ya bernafas. Jangan diputus tapi nafasnya terputus sebentar, kemudian lanjut Allahu Akbar, itu nggak jelas, ya. Ini hukumnya apa nggak jelas, ya. Allahu Akbar. Harusnya kalau berhenti, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu kalau berhenti. Jadi jangan nafasnya putus, tapi seakan disambung. Dan juga bacaan la ilaha illallah sudah, ya. Ada di asyhadu an la ilaha illallah. Ya. La ilaha, la di sini mad tabi'i bertemu hamzah pada kata yang berbeda. Berarti ini kalau mau dibaca mad jaiz munfasil maka dibaca 4 harakat. Tapi kalau tidak mau membaca mad jaiz munfasil maka tidak mengapa dia membaca 2 harakat saja. La ilaha illallah. Ya. Itu kalau mad jaiz munfasil dia baca La ilaha illallah. Ya, dia baca 4 harakat. Ya. Baik, itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Jadi perhatikan sering-sering di murojaah, ya, diulang terus mana yang keliru. Dan begini, ya, untuk supaya kita mudah mengoreksi diri, kita itu butuh orang yang menyimak. Butuh orang yang menyimak. Atau kalau seandainya kita tidak setorkan atau tidak disimakkan ke orang lain, kita kan sering, misalkan kita sudah terbiasa azan, ya. Cukup kita tanya saja kepada orang yang paham masalah tajwid, ya, bacaan azan saya itu sudah benar atau belum? Ya ditanya saja, ya. Karena mungkin kita, ya, sering azan atau sudah berapa kali didengar oleh seseorang yang ngerti, yang sudah paham masalah tajwid. Tinggal tanya saja, bacaan azan saya itu ditinjau dari sisi tajwidnya sudah tepat atau belum? Kalau belum, di mana letak yang kurang tepatnya? Ya. Kadang kalau kita sendiri, kadang nggak sadar, ya. Kita sendiri kadang nggak sadar, pede aja, percaya diri aja. Ya sudah merasa tidak ada yang salah, ternyata masih banyak yang harus dikoreksi. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.